Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifatul Khairiyah, NPM 19094 dari kelas AMTC. Pada video ini, saya akan membahas tentang tugas UTS AMT, di mana ada sebuah kasus, yaitu perusahaan bernama PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan minuman atau F&B, berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat dengan kualifikasi memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, usia kurang dari 50 tahun, bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal selama 5 tahun, dan dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian perusahaan cabang tersebut. Dari informasi sebelumnya, di sini saya diminta untuk memposisikan diri saya sebagai general manager yang siap dimutasi ke kantor cabang perwakilan. Lalu saya juga diminta untuk membuat, pertama, rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi, di mana posisi yang dibutuhkan adalah staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Yang kedua, bagaimana konsep pemasaran yang akan diterapkan di kantor cabang tersebut untuk menarik konsumen. Dan yang ketiga, menjelaskan siklus pembelian yang akan diterapkan di kantor cabang tersebut. Pertama, perekrutan menggunakan aplikasi. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Bamboo HR. Sebelum menggunakan aplikasinya, tentu saja harus membuat akun terlebih dahulu. Setelah membuat akun, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih recruiting, karena tujuannya di sini adalah untuk merekrut karyawan. Jika sudah, lalu klik done, dan akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Gambar tersebut adalah tampilan beranda akun. Kemudian, untuk langkah-langkah perekrutannya ialah klik hiring, lalu klik add job opening. Selanjutnya, isi posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Contohnya staf produksi. Kemudian job status atau status lowongan pekerjaannya adalah open. Hiring lead atau yang memimpin proses perekrutan adalah saya sebagai general manager. Lalu departemennya adalah operations. Tipe pekerjaannya apakah kontrak, part-time, atau full-time. Di sini yang saya butuhkan adalah full-time. Lalu minimum experience-nya adalah mid-level. Job description atau deskripsi pekerjaan diisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Lalu alamat perusahaan, informasi gaji, lalu untuk application questions ini adalah pertanyaan-pertanyaan singkat yang diajukan untuk pelamar. Jika sudah, klik save job opening. Kemudian, untuk posisi pekerjaan yang lain seperti digital marketing, HR staff, dan finance admin juga dilakukan dengan cara yang sama untuk membuka lowongan bagi posisi yang dibutuhkan, yaitu dari hiring, lalu add job opening. Lalu, berikut ini adalah tampilan ketika ada pelamar. Selanjutnya, bisa direview apakah resumenya sudah sesuai dengan kualifikasi atau belum. Jika resumenya sudah memenuhi kualifikasi, maka proses perekrutan bisa ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap wawancara. Kemudian mengirimkan email kepada pelamar. Caranya, klik new email. Pada email template, pilih invitation to in-person interview, yaitu undangan untuk wawancara langsung. Jika sudah, klik send email. Jika sudah dilakukan wawancara dan semua kualifikasi juga sudah memenuhi, maka pelamar bisa diterima bekerja di perusahaan. Caranya dengan klik hire, maka status pelamar sudah terdaftar sebagai karyawan di perusahaan. Dan gambar di bawah merupakan tampilan setelah karyawan diterima. Lalu, klik add new employee, yaitu menambahkan karyawan baru yang telah diterima tadi. Kemudian, lakukan pendataan ulang bagi karyawan baru dengan mengisi nama, tanggal lahir, jenis kelamin,
status, alamat, informasi gaji, informasi kontak, hingga informasi pekerjaan. Jika sudah, klik Save. Dan ini adalah tampilan bagi pelamar yang sudah diterima dan menjadi bagian dari perusahaan PT Bulan Sabit Cabang Sumatera. Soal kedua, konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang akan saya terapkan pada PT Bulan Sabit Cabang Sumatera ada dua, yaitu dengan konsep produk dan konsep marketing. Konsep produk yaitu berfokus untuk membuat produk yang berkualitas. Berdasarkan konsep ini, konsumen lebih menyukai produk yang memiliki fitur terbaik dari berbagai aspek, mulai dari kualitas, produktivitas, dan juga inovasi. Belakangan ini, konsumen lebih peka terhadap kualitas dan pengembangan produk, dan hal ini menjadi komponen penting dari strategi pemasaran agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, dalam konsep ini diasumsikan bahwa konsumen juga akan tetap loyal jika mereka mendapat banyak pilihan dan memperoleh manfaat dari produk yang digunakan. Lalu yang kedua, konsep pemasaran dengan konsep marketing, yaitu menempatkan konsumen sebagai fokus utama perusahaan. Agar konsumen tertarik dengan produk kami, tentunya kami harus mengetahui dan juga mengenal apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan konsumen. Dengan menerapkan konsep ini, kami ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menjadi perusahaan yang lebih baik dari kompetitor. Selain itu, ketika penjualan sudah dimulai, perusahaan akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui feedback konsumen. Selanjutnya, perusahaan juga akan mencari tahu apakah perlu dilakukan suatu perbaikan untuk produk tersebut. Kemudian, agar kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan maksimal, maka PT Bulan Sabit juga akan melakukan kegiatan promosi. Pertama, promosi melalui media sosial. Pengguna media sosial biasanya mengakses akun mereka untuk mencari hiburan dan informasi terbaru. Mereka merupakan pihak yang kurang reseptif jika terpapar iklan secara langsung, namun bukan berarti tidak dapat memasarkannya kepada mereka. Media sosial justru menjadi tempat di mana konsumen lebih mudah menerima pesanan produk, karena media sosial memungkinkan untuk lebih banyak berinteraksi dan memasarkan produk dari sisi yang berbeda. Kemudian promosi melalui media elektronik, contohnya seperti televisi. Hal ini dilakukan agar jangkauan pemasaran lebih luas. Karena jika hanya promosi melalui media sosial, kemungkinan target konsumen seperti orang tua lebih memilih menonton televisi daripada menggunakan media sosial. Soal yang ketiga, siklus pembelian. Berikut ini adalah flowchart pembelian yang diterapkan pada PT Bulan Sabit Cabang Sumatera. Pertama, yaitu permintaan pembelian. Alur pertama dalam proses pembelian dimulai dari bagian penjualan atau bagian produksi yang mengajukan permintaan barang, di mana permintaan ini dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, intuitif, yaitu memprediksi barang apa saja yang akan dibutuhkan pelanggan. Yang kedua, penelitian pasar, yaitu dengan meneliti permintaan konsumen yang paling banyak atau dengan cara langsung terjun ke masyarakat. Dan yang ketiga, melakukan survei pasar, yaitu untuk memilih produsen atau agen terbaik yang dapat dijadikan supplier bagi perusahaan. Alur yang kedua yaitu pesanan pembelian atau purchase order. Dalam tahap ini, perusahaan mengirimkan surat permintaan penawaran barang kepada supplier yang dianggap memiliki nilai yang baik dan terpilih. Kemudian, supplier terpilih ini akan mengirimkan surat penawaran yang lebih detail dibandingkan dengan katalog dan daftar harga. Dalam menentukan supplier, tentunya PT Bulan Sabit Cabang Sumatera memilihnya dengan sangat hati-hati. Kami mempertimbangkan bagaimana kualitasnya, bagaimana pelayanannya, dan juga mempertimbangkan harganya. Alur ketiga, penerimaan barang. Pada tahap ini, perusahaan hanya perlu menunggu barang yang telah dipesan diterima. Setelah pesanan pembelian diproses oleh supplier, terjadilah penerimaan barang sesuai dengan pesanan yang diajukan dalam pesanan pembelian. Setelah barang diterima, alur selanjutnya ialah faktur pembelian. Faktur pembelian ini adalah bukti transaksi terjadinya pembelian. Sebelum menandatangani surat penerimaan barang, harus melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu. Yang harus diperhatikan mulai dari kuantitasnya, apakah sudah sesuai dengan pesanan, dan juga kualitasnya, jangan sampai ada kecacatan produk.
Jika dalam penerimaan barang terjadi kesalahan, kekeliruan, atau adanya kecacatan atas produk, maka bisa melakukan retur barang kepada supplier. Namun jika semuanya dipastikan sudah cocok, maka bisa dilakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan sistem uang muka, yaitu membayar sebagian harga dari harga total, yang nantinya akan dilunasi beberapa hari ke depan. Dengan sistem pembayaran ini, tentunya ada kesepakatan terlebih dahulu antara perusahaan dan supplier. Dan yang kedua ialah pembayaran dengan harga penuh atau langsung pelunasan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai UTS AMT ini. Semoga apa yang saya paparkan bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.